Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Toilet Rata. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Kelompok 7 yaitu yang pertama ada Dayung Agria dengan NIM L1A024135, yang kedua Raka Bintang Ramadan dengan NIM L1A024136, dan yang ketiga dengan saya sendiri Rafli Sedi Saputra dengan NIM L1A024137, dan yang keempat yaitu Widya Raisa Lestari dengan NIM L1A024138. Selanjutnya langsung ke materi yaitu karakteristik morfologi hidrozoa. Karakteristik morfologi hidrozoa. Hidrozoa adalah salah satu kelas dari Coelenterata yang tidak memiliki tulang belakang dan hidupnya di air laut dan membentuk koloni. Siklus hidupnya mencakup 2 tahapan reproduksi, yaitu membentuk polip untuk tahapan aseksualnya dan medusa untuk tahapan seksualnya. Beberapa di antara hidrozoa ada yang tetap membentuk polip dalam masa perkembangbiakannya dan tidak membentuk medusa. Dan juga ada klasifikasi hidrozoa. Yang pertama ada karakteristik umum. Hidrozoa berasal dari kota hidra, artinya hewan yang membentuknya seperti ular. Karakteristik umum kelas hidrozoa ada juga yang hidup soliter atau berkoloni. Dan juga ada siklus hidupnya terdiri dari fase polip dan fase medusa. Dan juga ada lapisan mesoglea, merupakan lapisan non-seluler yang membentuknya pasta. Dan juga ada ordo hidrozoa. Hidrozoa dibagi menjadi 7 ordo. Yang pertama hidroida, contohnya Hydra sp, Obelia sp. Dan yang kedua Mileporina, contohnya Milepora. Dan yang ketiga Stylasterina, contohnya Stylas lantheka. Dan juga Hydralimania. Dan yang keempat ada Strachylina, contohnya Craspedacusta sowerbi. Dan yang kelima Siphonophora, dan juga contohnya ada Physalia pelagic. Dan yang keenam Chondropodora, contohnya Porpita velela. Dan yang ketujuh ada Actinulida, contohnya Octoidira. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raisa. Selanjutnya ada keragaman hidrozoa. Contoh hidrozoa adalah Obelia, Hydra, dan Physalia obelia, hidup di berkoloni di laut, berbentuk polip dan medusa. Polip Obelia bereproduksi aseksual dengan tunas yang tetap melekat pada induknya sehingga membentuk koloni. Di dalam koloni, polip ada 2 jenis, yaitu polip yang memiliki tentakel untuk makan dan polip yang tidak memiliki tentakel untuk bereproduksi berbentuk medusa. Medusa kemudian lepas dari polip dan tumbuh dewasa. Medusa dewasa menghasilkan sperma dan telur yang dilepaskan ke air. Terjadi fertilisasi eksternal di air yang menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi motrula, kemudian menjadi larva bersilia yang disebut planula, lalu menempel di dasar laut dan tumbuh jadi koloni muda, kemudian jadi polip dewasa. Next. Selanjutnya dari ciri fisiologis dari hidrozoa, dari segi bentuk tubuh, bentuk polip, bentuk tubuh yang menempel pada substrat, berbentuk silindris dengan tentakel di sekitar mulut. Polip berfungsi untuk makan dan reproduksi aseksual. Selanjutnya ada medusa, berbentuk tubuh bebas berenang, berbentuk seperti lonceng atau payung dengan tentakel di pinggirannya. Medusa berfungsi untuk reproduksi seksual. Selanjutnya ada metagenesis, beberapa spesies hidrozoa mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase polip dan medusa. Selanjutnya ada struktur tubuh. Dari struktur tubuh terdiri dari 2 lapisan sel, yaitu sel epidermis atau lapisan luar dan sel gastrodermis atau lapisan dalam. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat mesoglea atau lapisan gelatin yang tipis, memiliki rongga gastrofaskular yang berfungsi sebagai tempat pencernaan dan sirkulasi. Memiliki juga tentakel yang dilengkapi dengan kidnosit atau sel penyengat untuk menangkap mangsa dan pertahanan diri. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Raka. Lalu ada sistem reproduksi hidrozoa. Yang pertama ada aseksual. Aseksual, reproduksi secara aseksual terjadi pada stadium polip dan dilakukan dengan jalan pertunasan, budding. Pembelahan atau pencabikan telapak kaki. Suatu tunas terjadi dari dinding tubuh yang menonjol keluar diikuti perluasan rongga
gastrovaskuler, kemudian pada ujungnya terbentuk mulut dan tentakel. Yang kedua ada seksual atau generatif seksual, dilakukan dengan peleburan sel sperma dengan sel ovum atau sel telur yang terjadi pada fase medusa. Letak testis di dekat tentakel sedangkan ovarium dekat kaki. Sperma masak dikeluarkan lalu berenang hingga menuju ovum. Next. Ciri fisiologis hidrozoa. 1. Bentuk tubuh. Polip bentuk tubuh yang menempel pada substrat, berbentuk silindris dengan tentakel di sekitar mulut. Polip berfungsi untuk makan dan reproduksi aseksual. Lalu ada medusa. Medusa berbentuk tubuh bebas berenang, berbentuk seperti lonceng atau payung dengan tentakel di pinggirnya. Medusa berfungsi untuk reproduksi seksual. Yang ketiga ada metagenesis. Beberapa spesies hidrozoa mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase polip dan medusa. Lalu ada struktur tubuh. Yang pertama terdiri dari dua lapisan sel, epidermis atau lapisan luar, dan gastrodermis, lapisan dalam. Yang kedua, di antara kedua lapisan tersebut terdapat mesoglea, lapisan gelat yang tipis. Ketiga, memiliki rongga gastrovaskular yang berfungsi sebagai tempat pencernaan dan sirkulasi. Lalu ada yang terakhir, memiliki tentakel yang dilengkapi dengan kidosit atau sel penyengat untuk menangkap mangsa dan pertahanan diri. Yang selanjutnya ada peran hidrozoa. Peran hidrozoa 1 sebagai bagian dari rantai makanan. Hidrozoa terutama dalam bentuk polip menjadi makanan bagi hewan-hewan laut yang lebih besar. Mereka juga berperan sebagai predator memangsa plankton dan hewan-hewan kecil lainnya. 2 sebagai pembentuk terumbu karang. Beberapa jenis hidrozoa seperti Millepora atau api karang berkontribusi dalam pembentukan terumbu karang. Terumbu karang menyediakan habitat bagi berbagai jenis hewan laut dan berbagai peran penting dalam menjaga keanekaragaman. Ketiga, indikator kualitas air. Kehadiran atau ketidakhadiran beberapa spesies hidrozoa dapat menjadi indikator kualitas air. Next. Next, Rap. Sudah. Manfaat hidrozoa. Di beberapa wilayah seperti Desa Litsau, masyarakat menggunakan spesies hidrozoa seperti Aglaphenia purpuracina sebagai penangkal racun untuk mengatasi sengatan ikan atau bulu babi. Ekstrak dari spesies ini telah terbukti memiliki sifat antimikroba yang efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti E. coli dan Staphylococcus aureus. Selain itu, hidrozoa sebagai sumber senyawa bioaktif. Hidrozoa telah menarik perhatian para ilmuwan karena kemampuannya menghasilkan berbagai senyawa bioaktif yang berpotensi untuk aplikasi medis. Oke, baik. Kesimpulan akan dijelaskan oleh saya. Hidrozoa adalah salah satu kelas dalam filum Cnidaria yang hidup di air, laut, maupun air tawar. Dengan beberapa jenis hidup soliter dan lainnya berkoloni, siklus hidup hidrozoa mencakup dua fase utama, yaitu polip untuk reproduksi aseksual dan medusa reproduksi seksual. Namun beberapa spesies hanya berada dalam fase polip sepanjang hidupnya. Ukuran tubuh dan jumlah tentakel hidrozoa bervariasi dengan tubuh yang transparan dan struktur sederhana. Kelas hidrozoa terbagi menjadi 7 ordo seperti Hydroida, Millepora, dan Siphonophora dengan contoh spesies terkenal seperti Hydra sp, Obelia sp, dan Physalia. Ciri fisiologis hidrozoa meliputi struktur tubuh sederhana dengan dua lapisan sel, yaitu epidermis dan gastrodermis, serta rongga gastrovaskular untuk pencernaan. Tentakel dengan knidosit
berfungsi untuk menangkap mangsa dan pertahanan diri. Sistem reproduksi hidrozoa melibatkan metode aseksual, pertunasan dan seksual, peleburan sel sperma dan telur. Hidrozoa memiliki peran penting dalam ekosistem laut seperti sebagai bagian dari rantai makanan dan pembentuk terumbu karang yang menjadi indikator kualitas air. Selain itu, hidrozoa memberikan manfaat bagi manusia, termasuk sebagai sumber senyawa bioaktif dengan potensi aplikasi medis seperti antimikroba, anti tumor, dan antiinflamasi. Oke, baik. Cukup bisa dipertahankan di kolom diskusi nanti. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.